Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Pak Rahmat Mulyadi selaku dosen pengampu agroklimatologi, dan yang terhormat kepada Kak Nurul Khairia sebagai asisten dosen. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang nama-nama alat ukur cuaca. Perkenalkan, saya sendiri bernama Muhammad Sirajuddin Nur selaku moderator dan pembaca materi. Yang kedua, Daytona Franklin sebagai pembaca materi. Yang ketiga, Niketut Tripta Anggraini sebagai pembaca materi. Yang keempat, dari Ana sebagai pembaca materi. Yang kelima, Muhammad Lutfi Dwi Arya sebagai pembaca materi. Baik, saya akan menjelaskan alat yang pertama, yaitu tentang sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbentuk dari kayu. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar. Beberapa standar ketentuan dari sangkar meteorologi saat ini adalah sebagai berikut. 1. Lokasi sekitar sangkar meteorologi berupa lahan lapang bebas dari bangunan ataupun pohon yang dapat menghalangi sinar matahari. Yang kedua, terbuat dari kayu dan dicat putih. Hal ini dilakukan agar warna putih pada cat memantulkan kembali radiasi dari matahari sehingga tidak langsung mengenai termometer. Pintu sangkar dibuat menghadap utara dan selatan. Hal ini dilakukan karena gerak semu matahari adalah dari timur ke barat. Dengan demikian, pada saat pengamatan tidak ada radiasi langsung matahari yang masuk ke dalam sangkar, sehingga nilai parameter terukur merupakan nilai asli unsur udara dekat permukaan. Yang keempat, dinding sangkar dibuat berventilasi atau berkisi-kisi agar sirkulasi udara lancar untuk mengalirkan udara masuk dan keluar. Ketinggian bangunan kurang lebih 2 meter. Peralatan meteorologi yang terdapat di dalam sangkar meteo terdiri dari termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Termometer maksimum, termometer ini digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar selama 1 hari. Termometer bola kering, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu udara permukaan. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Termometer minimum, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam 1 hari pada lingkungan. Termometer basah, termometer ini digunakan untuk mengukur titik embun dalam udara. Yang kedua yaitu penakar hujan Hellman. Alat penakar hujan Hellman ini, penakar hujan jenis Hellman ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara di pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu, meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Selanjutnya akan dibacakan dari Ana. Kepada saudara dari Ana, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang ketiga, penangkar hujan OBS. Penangkar hujan OBS berbeda dengan tipe Hellman. Penangkar hujan tipe observatorium tidak menggunakan kias untuk mengukur curah hujan. Penangkar hujan tipe ini menggunakan gelas ukur untuk menentukan jumlah curah hujan. Cara menentukan jumlah curah hujan adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan gelas ukur selama hujan terjadi. Penakar hujan OBS digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penangkal curah hujan tersebut dalam periode waktu 24 jam. Jumlah curah hujan yang terukur dinyatakan dalam satuan milimeter. Yang keempat, Campbell Stock. Campbell Stock adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus, sehingga mampu memberi
bekas kepada pias yang dipasang pada candlestick. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Terima kasih. Terima kasih kepada Ana yang telah menjelaskan tentang alat penakar hujan OBS dan Campbell Stokes. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Franklin. Saudara Franklin, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Dalam panci penguapan terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Untuk yang pertama, yaitu hugweg. Alat ini berbentuk seperti kail. Alat ini berguna untuk menghitung tinggi air pada panci penguapan. Untuk mengukur tingginya, setelah itu, atur supaya ujung kail berada tepat pada permukaan air. Setelah itu, baca skala yang tertera pada hugweg. Yang kedua yaitu steel well. Alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan hugweg dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. Yang ketiga, tube anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata harian. Alat ini diletakkan dengan ketinggian 0,5 meter. Yang keempat, termometer apung. Alat ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum, digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dalam panci. Next. Yang keenam, yaitu anemometer. Anemometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk yang pertama, untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer terdapat alat yang disebut dengan wind fan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin, meter. Dalam pengamatan unsur cuaca angin, anemometer dipasang di permukaan setinggi 10 meter. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Franklin karena telah menjelaskan tentang alat panci penguapan dan alat anemometer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ripta. Saudari Ripta, saya persilakan. Terima kasih. Baik, alat ukur yang ketujuh yaitu Automatic Weather Station atau AWS. Automatic Weather Station atau AWS merupakan bentuk satuan dan rangkaian sensor yang dipadukan dan secara otomatis merekam data meteorologi seperti suhu, tekanan, kelembapan, penyinaran matahari, curah hujan, dan angin yang kemudian akan berubah atau ditampung dalam data logger sehingga dapat dimonitoring melalui komputer server dan diakses secara online. AWS pada umumnya dipasang pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah dan bebas dari bangunan. Fungsi utama AWS adalah konversi pengukuran elemen meteorologis menjadi sinyal listrik melalui sensor. Pemrosesan dan transformasi sinyal ini menjadi data meteorologi, merekamnya, dan atau mentransmisikan informasi yang dihasilkan. Lanjut. Alat ukur yang kedua yaitu alat pengukur kualitas udara. Partikulat PM10 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron atau mikrometer. Nilai ambang batas atau NAB adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM10 sama dengan 150 gram per meter kubik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rita yang menjelaskan tentang alat Automatic Weather Station atau AWS. Kemudian alat pengukur kualitas udara Particulate Meter PM10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Lutfi Dwi Arya. Kepada Saudara Arya, saya persilakan. Alat ukur yang ke-9 adalah barometer digital. Barometer digital adalah salah satu alat ukur tekanan udara modern yang bekerja berdasarkan prinsip perubahan kondisi sensor silikon terhadap perubahan tekanan udara. Barometer digital jenis barometer modern, di mana perangkatnya sudah mutakhir, sehingga kita hanya perlu melihat layarnya saja untuk mengetahui besarnya tekanan suhu dengan tepat dan akurat.
Alat ke-10 adalah Automatic Weather Observing System atau AWOS. Automatic Weather System AWOS adalah peralatan meteorologi yang umumnya digunakan di bandara. AWOS dilengkapi beberapa sensor seperti sensor suhu dan kelembapan, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah dan kecepatan angin, sensor radiasi matahari, dan dilengkapi dengan alat ukur visibility, jarak pandang mendatar, dan ceilometer, alat pengukur tinggi dasar awan. Masing-masing sensor akan mendeteksi parameter cuaca, kemudian data tersebut akan diolah melalui data logger yang nantinya akan dikirimkan komputer server untuk ditampilkan dalam bentuk data jadi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan tentang alat-alat ukur cuaca, dan kami mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.